itu katanya ada kuliah lain yaitu aljabar linear ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin nanti akan kita cari untuk kesempatan berikutnya, nanti akan kita cari waktu yang sama supaya nanti 3 kelas itu bisa jadi satu gitu. Yaitu kelas A, kelas B sama kelas MBKM gitu ya. Jadi supaya efektif gitu ya. Nah, untuk kali ini Bapak kita laksanakan untuk kelas A saja. Namun demikian kalau bisa boleh tahu nanti PJ-nya apa ini ya, PJ-nya itu Mbak siapa ya Mbak? PJ ini. Saya Pak. Oke Mbak Kaila ya. Mbak Kaila nanti tolong bicarakan sama Mas Fikri. Fikri kan PJ kelas B ya. Nah, nanti tolong bicarakan untuk kuliah berikutnya, kuliah kedua ya nanti minggu depan berarti otomatis ya. Itu usahakan kalau bisa digabung gitu. Waktunya kapan? Karena kebetulan kalau daring kan insya Allah kita bisa lakukan setiap saat gitu ya. Mungkin sore hari nggak masalah gitu, atau mungkin kalau perlu malam hari juga nggak apa-apa gitu. Ya mungkin tapi dalam hal ini Mbak Kaila minta tolong nanti bicarakan dengan Mas Fikri untuk membicarakan masalah kesepakatan pelaksanaan kuliah online-nya ya, kelas B itu kapan kira-kira gitu ya, ya Mbak. Tapi sebelumnya Mbak Kaila juga perlu bicarakan dengan teman-teman di kelas A itu sendiri ya Mbak. Sepakatnya kapan, terus nanti dibicarakan sama Mas Fikri sebagai PJ daripada kelas B. Oke ya, cukup jelas ya Mbak Kaila. Nggih, siap Pak. Ya. Ini yang MBKM ada data nggak ini? Saya nggak tahu. Ada Oke Pak. ya. Oke ya. Ya. Oke, makasih ya. Oke, kita mulai aja ya bahwa apa namanya? Kita lihat di sini. Oke. Oh iya, satu hal bahwa semua materi kuliah itu biasanya Bapak sudah cantelkan di LDRU sebelumnya sehingga nanti kalian bisa bisa membaca terlebih dahulu, mempelajari gitu, mungkin sehingga nanti lebih efektif pada saat kuliah kalian sudah begitu sedikit paham gitu ya. Dan juga satu hal dalam kuliah ini biasanya Bapak akan mencatat mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai komitmen untuk interaktif gitu. Maksudnya mungkin tanyalah atau menjawab atau apa gitu ya. Nah, itu biasanya Bapak rekod, Bapak beri bintang itu ya, namanya siapa, terus NIM-nya berapa gitu ya. Dan nanti pada saat terakhir itu biasanya akan sangat mempengaruhi daripada penilaian akhir daripada daripada kuliah itu sendiri gitu ya. Jadi kalau bisa itu betul-betul dimanfaatkan kesempatan tersebut ya. Oke. Terus Bapak juga ingin mengatakan bahwa mungkin kalau masalah prosedur menggunakan LDRU sudah cukup paham ya, sudah bisa masuk ke sini secara otomatis kalian sudah bisa mengakses LDRU. Terus juga satu hal yang lebih penting lagi adalah jangan lupa melakukan absensi ya. Klik absensi, terus kalian melakukan absensi tersebut. Kalau misalnya terjadi kelupaan misalnya ya, nanti beritahu aja kepada Bapak bahwa bahwa sudah mengikuti kuliah tapi kelupaan absen gitu. Nanti Bapak bisa merubah statusnya dari mungkin alfa apa kita mungkin tidak hadir menjadi hadir gitu ya. Terus hal yang lain Bapak ingin menyampaikan bahwa di situ sudah ada mata kuliah ini ya, itu kan merupakan judulnya saja itu manajemen sumber daya perdesaan ya. Kalau dulu manajemen itu kurikulum yang lama itu masih menggunakan manajemen pengendalian persediaan. Tapi pada dasarnya itu merupakan ciri khas daripada jurusan matematik Unsud, ya kan? Dalam rangka untuk mengimplementasikan, ya kan, mendukung dan juga mengimplementasikan visi daripada Unsud gitu ya dalam hal ini
Kalian sudah bisa membaca di situ bahwa yang dimaksudkan visi unsur itu seperti apa gitu ya. Terus juga dalam hal ini, dalam hal ya kita unsur itu lebih ke arah masalah pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal itu ya. Jadi diharapkan bahwa tahun 34 itu bisa menjadi pusat pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal. Dan demikian juga pada saat kita melihat visi MIPA itu bahwa tahun 2035 itu Fakultas MIPA jadi fakultas mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dalam penguasaan matematika dan sains dan terapannya secara otomatis ya yang relevan dengan pengembangan sumber daya perdesaan. Nah, sumber daya perdesaan itu sebenarnya sangat luas gitu ya. Entah itu sumber daya manusia, entah itu sumber daya alam, entah itu sumber daya macam-macam lah ya, lingkungan dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini sumber daya tersebut kita usahakan untuk kita manage sedemikian rupa atau kita kelola sedemikian rupa sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih optimal gitu, seperti itu prinsipnya gitu ya. Jadi kuliah manajemen ini itu lebih ke arah untuk merupakan pencirian ya. Jadi kalau ditanya jurusan matematik unsur itu sebetulnya spesifikasinya apa sih, cirinya apa, ya itu tadi kita ingin menggunakan keilmuan MSP, NSP ini walaupun ini kecil ya, tapi sebetulnya bersama-sama dengan optimisasi, bersama-sama dengan riset operasi dan seterusnya banyak hal ya. Cuman yang secara spesifik kalau riset operasi bisa dipelajari tempat universitas lain. Demikian juga optimisasi juga ada di jurusan matematik universitas lain. Tapi kalau MSP itu betul-betul spesifik hanya ada di Unsud gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Nah, barangkali implementasinya seperti apa? Nah, pada dasarnya ya, konten atau isi daripada materinya itu sendiri, itu merupakan yang kita kenal dengan inventory. Inventory itu masalah manajemen dan pengendalian persediaan gitu. Nah, persediaan kan bisa macam-macam kan dalam hal ini. Persediaan dalam konteks sumber daya, gitu kan gitu ya. Sumber daya itu apa? Sumber daya ya dalam hal ini secara umum itu sumber daya apapun, dalam hal mungkin perusahaan ya, atau mungkin kalau dalam hal retail atau retail itu toko lah gitu misalnya, untuk pusat jual beli gitu, secara otomatis kan harus dipikirkan tentang bagaimana mengelola persediaan tersebut sehingga jangan sampai persediaan itu berlebih ya. Berlebih itu pasti bukan berarti positif ya. Karena apa? Persediaan yang berlebih itu memerlukan biaya untuk penyimpanan, biaya untuk kerugian kalau misalnya persediaan tersebut kadaluarsa dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang kita harus betul-betul memikirkan secara istilahnya secara optimum gitu ya, mengoptimize gitu ya persediaan kita, mencukupi tidak berlebih. Kalau kurang, secara otomatis kita tidak bisa menggunakan melayani customer. Nah, pelayanan tersebut mungkin bisa berupa pelayanan langsung kayak retail ya, maksudnya kalau kita anggap aja sebagai kalau kita membuka suatu toko misalnya atau pelayanan gitu. Customer datang, kalau misalnya kita tidak bisa memberikan pelayanan, maka kita mendapat kerugian minimal kehilangan daripada yang mestinya mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Itu satu hal. Terus hal yang lain misalnya saja jangan anggap remeh kalau misalnya kita tidak mampu memberikan pelayanan pada customer, terus mikirnya hanya kerugian karena hilangnya keuntungan daripada selisih harga gitu ya misalnya. Tapi yang lebih parah lagi kalau misalnya hal itu terjadi berulang-ulang sedemikian rupa sehingga customer tersebut antipati kepada toko kita atau pelayanan kita. Mungkin dia akan pindah ke lain hati ya, pindah ke lain toko lah, gitu misalnya seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini kita bicara tentang konteksnya itu sendiri, itu merupakan merupakan
usaha untuk memanage ya, mengelola ya, terus juga untuk mengendalikan ya kan persediaan yang kita punya, persediaan dalam rangka untuk melayani customer secara langsung atau mungkin melayani proses produksi misalnya. Itu secara otomatis nanti akan kita pelajari hal-hal tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus satu hal lagi mungkin kita ingin ingin menyampaikan tentang ini ya. Ya mungkin Oke, mungkin Bapak share sini ya. Kelihatan nggak ya ininya ya? Halo? Kelihatan? Oke, mungkin nggak bisa ngeluarin itu ya. Oke, sebentar. Saya share dulu. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Ada? Oke. Kelihatan ya barangkali belum ya? Kelihatan materi capaian khusus sama kontrak pelajaran kelihatan? Belum kelihatan, Pak. Belum, Pak. Oh, belum kelihatan? Oh. Bentar. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, jadi mata kuliah manajemen sumber daya perdesaan ini ya, atau mungkin untuk yang MPKM istilahnya itu manajemen pengendalian persediaan ya. Itu materi yang diajarkan adalah masalah misalnya dalam salah satu model persediaan adalah economic order quantity, terus economic production quantity, terus juga economic EOD ya, EOQ, tapi dalam hal ini ada semacam diskon. Jadi kalau misalnya kita ingin memesannya dalam hal ini, kan kaitannya dengan masalah persediaan secara otomatis kan yang kita punya persediaannya berapa, ya kan? Terus kita ingin melayani customer kan gitu ya. Kan persediaannya itu pada saat itu apakah mampu untuk melayani customer pada periode tertentu gitu, misalnya dalam 1 minggu atau 1 bulan atau dan seterusnya misalnya ya. Nah, secara otomatis kita harus memperkirakan dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan itu apakah kita mampu untuk melayani dalam periode tersebut. Nah, dalam hal ini kita pikirkan tentang bagaimana kita juga memesan gitu ya. Memesan persediaan ya kan, kita mengorder ya kan. Memesan dari pihak lain lah dapat dikatakan gitu ya. Sedemikian rupa sehingga persediaan kita itu terjaga gitu. Nah, dalam hal ini pemesanan tersebut itu harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga tambahan barang tersebut itu tidak akan melebihi daripada kebutuhan. Kan itu. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa persediaan yang berlebih akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit ya. Bahkan mungkin akan dan juga mengandung resiko. Misalnya sebagai contoh misalnya kita melihat tentang kalau kita berhubungan dengan masalah misalnya bahan-bahan kimia gitu misalnya, itu jelas mempunyai kayak semacam masa kadaluarsa, ya kan? Padahal kan mahal bahan-bahan kimia tersebut. Sehingga kalau misalnya sampai dengan waktu tertentu, sampai dengan waktu kadaluarsa tersebut ternyata barang tersebut belum dipergunakan atau belum dijual, maka suatu kerugian yang sangat besar. Dalam hal ini secara otomatis kita harus melakukan pemesanan tersebut secara optimal. Ya, dalam hal ini model tersebut kita sebut sebagai model persediaan economic order quantity. Jadi bagaimana jumlah pemesanan yang ekonomis gitu ya. Itu satu hal. Terus juga
Kalau misalnya ternyata bahwa pemesanan tersebut itu akan tergantung kepada jumlah yang dipesan. Kan kadang-kadang itu ya, misalnya kalau ada suatu barang ya, dijual terus tapi ada semacam harga yang bervariasi. Kalau saudara membeli dari di bawah katakanlah misalnya 50, maka harganya 75. Kalau membeli di atas 75.000 misalnya. Kalau di atas 50 sampai dengan 75, maka harganya misalnya cuma 60.000. Ya, kalau di atas 75 sampai 100 misalnya cuma 50.000 dalam hal ini per unitnya ya. Ya, secara otomatis maka dalam pemesanan tersebut kita juga dihadapkan dengan permasalahan pemilihan atau option atau pilihan harga. Ya kan gitu. Kita tidak mungkin terus oke lah kita ambil yang banyak. Nah, misalnya karena kalau murah misalnya 100 misalnya, otomatis dihargai yang 50.000 per unitnya. Nah, dalam hal ini jelas tadi dia sampaikan bahwa kalau ternyata persediaan itu berlebih, maka mempunyai konsekuensi kerugian karena kan kelebihan ya itu memerlukan storage atau penyimpanan, juga ada kemungkinan berpotensi kerugian dikarenakan kadaluarsa dan seterusnya atau kerusakan-kerusakan lain. Atau mungkin ada fluktuasi harga yang mungkin tidak bisa mendeteksi ya. Jadi itu juga dalam hal ini kita belajar tentang EOQ dengan quantity discount ya. Nah, dalam hal ini juga kita dalam hal ini berpikir juga tentang masalah stock out tadi ya. Stock out itu adalah yang suatu keadaan di mana kita tidak mampu melayani customer ya kalau dalam konteks retail, atau kita tidak bisa melanjutkan proses produksi dikarenakan dari suatu mesin produksi ke mesin yang lain itu ternyata supply-nya itu tidak lancar. Ya, dalam ini ada stock out. Jadi persediaan yang apa istilahnya tidak ada gitu, tidak bisa mensuplai. Nah, itu katakan sebagai masalah stock out ya. Nah, secara otomatis tadi kalau kita katakan sebagai lead time itu adalah suatu masa atau suatu waktu di mana mulai persediaan, mulai pemesanan sampai dengan waktu waktu kedatangan pemesanan tersebut, barang tersebut. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya katakanlah ini suatu hal ya, mungkin kalian bisa belajar masalah stock take ya, stock take dalam untuk masalah retail ini sebagai contoh. Masalah retail itu masalah penjualan toko gitu ya, di toko. Biasanya ada petugas yang mencatat tentang kondisi jumlah barang yang ada gitu. Misalnya barang A ya kan saat ini berapa jumlahnya, barang B saat ini jumlahnya berapa dan seterusnya. Dan biasanya proses pengambilan barang itu tertentu. Misalnya sebagai contoh misalnya hari Jumat ya, atau mungkin hari Kamis gitu misalnya. Nah, pada saat posisi tersebut, ya kan kita tahu melihat bahwa posisi barang, jumlah barang sekian, ya kan. Nah, padahal untuk berikutnya, periode berikutnya atau minggu berikutnya, misalnya hari Senin ini harus penuh kembali persediaan ini untuk melayani satu minggu berikutnya, kan itu ya. Nah, jadi kalau Pak setelah dapatkan stock take itu ya dari pencatatan ini sebagai contoh ini dulu anak saya waktu di Australia itu sempat waktu SMA waktu itu ya, sempat dia bekerja di ya bukan karena kebetulan dia kan masih SMA, jadi pada saat weekend itu dia kerja di toko gitu ya. Tugasnya itu ngambil itu mencatatin itu stock take. Jadi dia sebagai apa namanya tenaga untuk mencatat persediaan barang tersebut. Ya, jadi ya lumayan lah untuk apa namanya jajan anak-anak itu. Nah itu jadi pada saat hari Jumat tersebut misalnya dia ambil catatan jumlahnya sekian. Nah nanti minggu depan ini berarti kita kira harus memesan pada Jumat malam tersebut harus memesan berapa untuk menjadikan persediaannya kembali full pada Senin. Karena itu ya. Nah waktu antara pemesanan Jumat tersebut sampai dengan Senin yang menjadikan full kembali persediaannya itu yang disebut sebagai lead time. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus yang dalam hal ini terkait dengan persediaan ini juga ada yang persediaan yang disebut sebagai model
deterministik, maksudnya udah pasti. Sebagai contoh misalnya tadi bahwa lead time-nya itu misalnya bahwa pasti Senin akan datang gitu. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu ya Senin gitu ya. Berarti 3 hari nih. Nah, tapi ada kemungkinan ada keterlambatan di situ, sehingga mungkin lead time-nya sebagai contoh tidak selalu nih 3 hari gitu. Nah, tapi hanya bisa mengatakan bahwa lead time-nya itu sekitar 3 hari. Nah, sekitar 3 hari itu artinya rata-rata 3 hari. Senin bisa datang gitu. Tapi ada kemungkinan datang juga Selasa gitu, atau mungkin datang lebih awal, misalnya hari Minggu udah datang. Nah, dalam hal ini, dalam konteks seperti itu kita katakan bahwa lead time-nya adalah stokastik. Ada ketidakpastian. Rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Nah, sebagai contoh tadi rata-rata lead time-nya itu 3 hari, tapi dengan standar deviasi 1 hari, berarti kemungkinan datang hari Minggu atau hari Selasa atau hari Senin gitu. Maksudnya ini ada ketidakpastian di situ. Ya. Jadi maka dalam hal ini stability stock tadi itu, nah dalam hal ini stability stock itu adalah kalau tadi stock out itu sendiri merupakan keadaan di mana kita tidak mampu melayani customer atau proses produksi. Nah, sedangkan kalau dalam hal ini safety stock adalah suatu simpanan ya, stok ya, atau simpanan persediaan untuk mengantisipasi ya kan, untuk mengantisipasi terjadinya stock out tersebut gitu. Jadi makanya ada cadangan nih gitu misalnya, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi stock out, itu punya ada persediaan cadangan yang untuk mengantisipasi tersebut, itu karena sebagai stability stock tersebut ya. Jadi persediaan yang untuk safe, menjadikan safe, untuk lebih aman gitu kan, jadi pengaman gitulah. Nah, dalam hal ini banyak sekali, ini ada juga tentang masalah EOQ dengan plan shortage, maksudnya ada keterlambatan gitu atau kekurangan tapi juga di planning gitu ya. Terus ada juga di sini ada yang masalah kalau misalnya tadi ya, biaya stoknya itu diketahui ya, atau biaya stoknya tidak diketahui. Ini banyak barang-barang, terutama sebagai contoh misalnya kayak rumah sakit gitu ya. Rumah sakit itu katakanlah misalnya gini, ada beberapa macam obat di mana obat tersebut itu sangat dibutuhkan. Sebagai contoh misalnya untuk mengantisipasi terjadinya gagal jantung misalnya, ya kan. Bapak tidak akan mengatakan nama obatnya apa dan mereknya apa ya, tapi dalam hal ini ada suatu obat yang mungkin sangat kritis, harus selalu ada. Nah, masalahnya sekarang adanya harus berapa? Karena kan kita tidak tahu nanti pasien yang akan datang itu jumlahnya berapa. Kan gitu. Nah, jadi dalam hal ini ada kemungkinan bahwa biaya stock out-nya tidak diketahui. Ya, bahkan kalau misalnya kita bisa mengatakan saking mahalnya, katakan misalnya ya kan, misalnya itu kita tidak bisa mengukur, karena buat obat tersebut mungkin bisa menyelamatkan nyawa orang. Nah, kalau nyawa orang mau dikonversi menjadi rupiah kan tidak bisa diketahui berapa jumlahnya. Ya kan itu. Ya, jadi dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang mungkin kita tidak bisa mengetahui istilahnya biaya stock out tersebut diketahui. Nah, jadi kalau termasuk juga misalnya, apakah betul tadi yang sudah Bapak sampaikan, ini masalah sederhana, misalnya kita suatu katakanlah misalnya toko gitu ya, begitu ada customer datang tidak mampu kita layani karena barangnya tidak ada, kan itu ya. Nah, apakah hanya sekedar kerugian dikarenakan keuntungan yang lepas gitu kan ya? Keuntungan itu hanya selisih daripada harga pembelian ya, termasuk operasional dan seterusnya, sama penjualan, karena itu ya. Itu hanya itu, enggak. Kenapa? Kalau itu terjadi terus-menerus ya kan, stok out terjadi terus-menerus, maka kerugian lebih besar lagi adalah yang akan timbul adalah customer tersebut akan antipati kepada layanan kita. Dia tidak akan mau datang kita gitu lagi.
Makanya biasanya kalau manajemen yang bagus biasanya apapun caranya sediakan. Kalau perlu ambil toko sebelah. Istilah ada apa namanya? Itu yang apa namanya? Filmnya sama Ernest ya. Toko sebelah. Akhirnya gitu. Jadi makanya mereka manajemennya bagus seperti itu. Walaupun mungkin waktu beli ke toko sebelah itu mungkin harganya sama dengan waktu kita jual juga gitu. Tapi kepercayaan customer itu akan jauh lebih penting daripada dia pindah ke toko sebelah gitu. Kenapa? Kerugian akan terakumulasi, dan untuk akan dibawa terus ke depannya, gitu ya. Nah, terus juga dalam hal ini kita juga akan bicara tentang persediaan untuk perishable item. Perishable item itu tadi sebagai contoh misalnya masalah bahan kimia yang bisa kadaluarsa. Mungkin kalau bahan kimia mungkin agak sedikit, mungkin waktunya agak lama lah ya. Tapi kalau sebagai contoh makanan gitu ya, makanan itu secara otomatis punya jangka waktu penggunaan yang mungkin sangat terbatas. Mungkin 1 hari atau 2 hari aja gitu. Sehingga dalam produksi tersebut misalnya harus dipastikan bahwa dalam 1 atau 2 hari itu harus terjual. Kalau tidak terjual, ya pasti akan menjadi kerugian. Ya, mungkin didiskon atau apa gitu. Termasuk juga misalnya contoh misalnya kaitannya dengan masalah koran, ya kan? Koran itu kan ada misalnya koran harian ya, atau mungkin koran pagi atau koran malam gitu misalnya. Secara otomatis masa berlakunya akan sangat terbatas gitu kan ya. Kalau harian berarti 1 hari, nanti hari berikutnya itu sudah terbitan berikutnya. Kalau pagi ya cuma sampai sore, nah nanti sore sudah ada lagi gitu. Nah jadi dalam hal ini jelas bahwa kelebihan produksi ya kan, kelebihan persediaan yang tidak bisa disuplaikan ke apa namanya ke customer itu suatu kerugian. Akhirnya mungkin kayak koran dijual kiloan gitu ya. Nah, dengan mungkin harga diskon misalnya, mungkin di kilo seperti itu. Atau mungkin ya gitu seperti ini dimakan sebagai perishable item. Maksudnya barang yang mudah rusak gitu ya. Rusak mungkin dalam pengertian tidak bisa digunakan lagi gitu, tidak relevan digunakan lagi. Ya kan? Demikian juga dalam hal ini juga menggunakan marginal analysis. Nah, terus ini komponen yang sangat penting ya, karena ini kebetulan mata kuliah ini disajikan dalam bentuk PJBL, Project Based Learning ya. Jadi dalam hal ini komponen utama daripada pembelajaran itu asesmennya ya atau penilaiannya adalah berupa project. Jadi nanti ada project, kalian akan diberikan project untuk melakukan ya kan menganalisis atau mulai dari merancang tentang permasalahan manajemen sumber daya ya kan, sumber daya pedesaan yang mungkin bisa berupa kayak bank perusahaan koperasi gitu misalnya, koperasi simpan pinjam atau bank atau mungkin apalah ya, bahkan bisa juga berupa misalnya manajemen sumber daya manusia dalam pengertian misalnya perangkat desa atau perangkat kabupaten dan seterusnya. Itu nanti kita akan bicarakan seperti itu. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa proyek ini nilainya persentasenya sudah 50% sendiri ya. Nanti kita lihat sini sebentar ya. Oke. Nah, ini capaian pembelajarannya ya. Mampu menjelaskan model-model pendekatan dalam menggunakan persediaan, mampu menghitung, menganalisis persediaan, mampu merumuskan teknik pengendalian persediaan, ya, terus mampu menyelesaikan dan seterusnya. Dan yang penting nanti terakumulasi lagi dengan mampu merancang dan menyelesaikan proyek yang terkait dengan manajemen persediaan, manajemen sumber daya pedesaan. Pedesaan itu dalam hal ini tidak harus betul-betul di desa gitu ya maksudnya, itu hanya konteks saja, ya. Oke. Nah, terus di sini kita bisa lihat di sini bahwa ini ya. Jadi sini yang keempatnya mampu menyelesaikan proyek manajemen sumber daya pedesaan. Ya, itu
masalah nanti misalnya kaitannya dengan manage tentang lingkungan hidup gitu misalnya, atau ekologi, atau apalah, banyak nanti akan setelah kita belajar tentang teori-teorinya, nanti akan kalian sudah mempunyai gambaran tentang apa sih yang perlu di manage sebetulnya apa, apakah cuma hanya toko, apakah hanya pabrik, apakah apa dan seterusnya. Nanti setelah pembelajaran itu nanti kalian akan bisa mempunyai visi tentang bahwa segala sesuatunya yang terkait dengan sumber daya ya perlu kita manage, perlu kita kendalikan, perlu kita buat sedemikian rupa sehingga menjadikan nilainya optimal. Ya, keuntungannya optimal, kerugiannya minimal dan seterusnya, gitu ya. Nah, sekarang asesmennya ya kan, asesmennya itu ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 komponen ya. Sebetulnya sih UTS UAS itu sebetulnya dapat dikatakan bagian daripada proyek, karena UTS UAS itu lebih bersifat mengenai presentasi daripada proyek. Itu ya, maksudnya bagaimana penyampaian kalian tentang proyek yang kalian punya. Ya mungkin tetap dalam bentuk pertanyaan ya, karena di sini kolektif banyak orang, kan tidak mungkin kita tanya satu-satu gimana proyek kamu, judulnya apa, latar belakang proyeknya kamu itu apa sebetulnya, hasilnya apa gitu kan, gitu ya. Kalau ditanya satu-satu gitu kan ya. Nah, sehingga untuk menjawab itu ya kan, nah dibuatlah dalam bentuk pertanyaan tertulis gitu. Nah, nanti kalian ditanya tentang latar belakangnya, proyek yang kalian kerjakan, terus metodologinya yang kalian kerjakan, gitu ya. Terus nanti hasilnya seperti apa yang kalian kerjakan. Terus mungkin kalian bisa menganalisis tentang kelemahan daripada model yang kalian bangun itu sendiri dan seterusnya gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi itu hanya semacam checking tentang proyek itu sendiri. Jadi kita lihat di sini bahwa aktivitas partisipatif 5%, hasil proyek 50%, itu berarti kan proyek itu nanti ada laporan dan seterusnya ya. Terus juga ada tugas terstruktur untuk apa istilahnya ya dalam hal ini untuk mengukur tentang kalian itu paham nggak sih ini yang sudah disampaikan, itu kan secara bertahap gitu ya. Terus juga termasuk juga tentang kuisnya itu sendiri juga untuk mengetahui atau mengukur tentang itu pemahaman daripada materi yang diberikan. Terus nanti tadi UTS dan UAS secara otomatis nanti kan ada 2 proyek ya, proyek yang sebelum UTS gitu ya. Nanti sebelum UTS nanti ditanya sejauh mana pemahaman itu gitu kan ya. Dan nanti setelah UTS nanti juga ada proyek yang mendekati pada paruh ke yang kedua. Jadi nanti akan dibagi 2. Satu adalah yang deterministik sebelum UTS dan yang stokastik setelah UTS. Jadi nanti ada proyek yang bersifat deterministik, yaitu lagi contohnya adalah tentang persediaan ya, atau kan dalam hal ini kan ada kita punya, kalau kaitannya dengan persediaan itu kan untuk melayani ya. Nah, secara otomatis melayani itu harus ada permintaan kan gitu ya, demand-nya itu berapa gitu. Nah, dalam hal ini juga demand-nya itu bersifat deterministik, pasti misalnya katakanlah demand-nya atau permintaannya itu katakanlah misalnya 10.000 unit per tahun gitu misalnya. Nah, nanti bisa dikonversi berarti satu minggunya berapa atau 1 bulannya berapa. Ya kan? Nah, tetapi kalau yang itu yang deterministik 10.000 atau misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hanya memperkirakan ya mungkin atas dasar rekod atau apa istilahnya data tahun-tahun sebelumnya, itu permintaannya fluktuatif nih, kadang-kadang 1000, kadang-kadang cuma 750, kadang sampai 1.200 dan seterusnya. Dalam hal ini maka demand-nya juga bisa bersifat deterministik atau stokastik. Deterministik dalam ini pasti cuma 1.000, kalau stokastik artinya apa? Adanya rata-rata 1.000, tapi standar deviasinya atau naik turunnya 100 misalnya. Berarti itu otomatis bahwa permintaan itu antara 900 sampai 1.100. Ya cukup jelas ya. Nah itu nanti proyeknya itu akan menjadi 2 proyek sebelum UTS. Nah nanti
penyelesaian atau penyelesaian proyeknya itu juga sebelum UTS kalian sudah memberikan laporan. Nah, pada saat UTS itu nanti akan ditanya tapi secara kolektif sendiri lewat ujian tengah semester. Nanti ditanya tentang judulnya apa, tentang latar belakangnya apa, terus metodologinya apa, terus nanti hasilnya seperti apa, terus nanti juga mungkin ada saran gitu misalnya bahwa mungkin tentang kelemahannya atau apa atau sarannya misalnya mungkin menggunakan metode yang lain atau dan seterusnya. Seperti laporan penelitian seperti itu. Ya. Nah, demikian juga nanti setelah UTS, berarti kan paruh kedua. Paruh kedua itu terkait dengan masalah model-model yang stokastik, yang tadi tentang permintaannya mungkin stokastik, lead time-nya mungkin stokastik, dan seterusnya. Secara otomatis ada tidak kepastian di situ. Nah, ukuran daripada stokastik itu sendiri kan bisa atas dasar distribusi probabilistik, ya misalnya sebagai yang klasik. Contohnya misalnya berdistribusi normal dengan rata-rata 1000, standar deviasinya 100, ya kan kayak gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan model yang normal tersebut. Atau mungkin ada model yang lain, misalnya norm, bukan standar, istilahnya, kan distribusi kan macam-macam yang klasik ya, yang biasa sering kita pakai adalah yang distribusi normal. Tapi ada juga distribusinya itu distribusi yang random, dalam pengertian bahwa kita atas dasar tidak ada terkait dengan distribusi klasik. Kita cuma ada dari data tahun lalu, 2 tahun yang sebelumnya misalnya, bahwa itu permintaan bulan Januari sekian, Februari sekian, gitu ya. Nah, secara otomatis kan mungkin di situ dari data itu kita bisa melihat, oh ternyata kira-kira seperti ini. Rata-ratanya sekian, ya kan, dan nanti simpangannya sekian, tapi tidak menggunakan distribusi klasik, kayak sebagai contohnya adalah normal. Ya, itu kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Cukup jelas ya barangkali ya. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan Mas Arya. Oke. Selamat siang Pak. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera saya terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar ya Mas ya. Mas Arya ya. Iya Pak. Ya. Mungkin aku ada nangkep beberapa dari omongan Bapak gitu terkait supply chain, stock out dan lain-lain gitu. Jadi pertanyaan saya tuh, apakah dari supply chain sendiri itu ada hubungan dengan kelangkaan atau stock out suatu barang atau jasa, dan juga apa faktor penyebabnya, serta strategi dalam mengimbangi supply and demand dalam perhitungan economic order quantity, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi sudah pasti Mas, pasti akan ada hubungan antara supply and demand tersebut. Jadi maksudnya tadi makanya ada 2 model. Pertama ada yang deterministik, yang kedua adalah yang stokastik. Kalau deterministik, baik itu layanannya, ya kan, maksudnya istilahnya permintaannya ya, demand-nya gitu ya, demand daripada customer itu udah pasti, misalnya 1 tahun sekian jumlahnya sudah pasti. Demikian juga 1 tahun atau 1 minggu sekian dan seterusnya. Nah, jadi udah pasti ya, tidak ada misalnya kira-kira sekian gitu, misalnya naik turunnya sekian enggak. Demikian juga dalam hal ini pelayanannya itu sendiri juga secara otomatis ini kan ada permintaan, ada pelayanan, kan gitu ya. Nah, itu pasti juga kalau yang modelnya deterministik juga pastinya ini juga deterministik, maksudnya kita mampu melayani berapa gitu, ya kan. Nah, sehingga nanti apakah ada sinkronisasi antara permintaan sama pelayanan tersebut. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari stock out tadi. Jadi kalau misalnya di sana permintaannya sangat deras, pelayanannya sangat lambat gitu ya, maka di sini pasti akan ada stock out. Ya. Atau mungkin gambarannya lagi mudahnya sebagai contoh misalnya masalah produksi. Ya ini kan sebenarnya sama, pelayanan retail sama produksi itu hampir sama. Cuman kalau produksi kan biasanya ada lebih dari 2 mesin produksi. Jadi dari supply ke mesin produksi 1, nanti produksi seterusnya, kedua dan seterusnya itu mungkin ada keterlambatan di antara mesin-mesin produksi tersebut. Artinya apa?
artinya suplai barang yang ke mesin produksi tersebut mungkin terlalu kecil atau terlalu lambat. Itu maka di sini akan mengganggu sistem produksi secara keseluruhan. Gitu, Mas. Mungkin cukup jelas, Mas Arya? Oh iya, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Terima kasih, Mas. Mungkin ada yang lain, silakan. Ada yang lain, silakan. Ya, ini kita belum masuk ke belum masuk ke materi ya. Jadi dalam hal ini masih istilahnya brainstorming lah ya. Maksudnya loncat ke sana, loncat ke sini, kira-kira apa yang mau dipelajari terus supaya kalian sudah mulai terbuka sebetulnya apa yang akan kita pelajari ya, apa relevansinya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Itu sangat penting menurut Bapak gitu ya. Oke, ada lagi silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak lanjutkan dengan pendahuluannya ya. Mungkin tadi sebenarnya sudah pendahuluan ya. Oke, nanti cuman mungkin Bapak perlu ingatkan bahwa manajemen sumber daya ini sangat penting ya, dalam pengertian bahwa kita lihat sini. Oke. Jadi ini mungkin sebagai ya reminder lah sebetulnya, sebagai pengingat ya, bahwa dalam dunia usaha, terutama usaha di bidang produksi barang atau usaha dagang, istilah persediaan seringkali digunakan untuk menggambarkan stok barang yang dimiliki oleh perusahaan. Bahkan sekarang itu kan kita tahu bahwa mekanisme penjualan itu tidak lagi katakanlah misalnya tergantung kepada outlet yang fisik gitu ya, tapi lebih kalah masalah distribusi barang dari suatu tempat ke tempat yang lain ya kan. Nah, ini perlu disampaikan di sini bahwa persediaan biasanya dikelola sedemikian rupa sehingga perusahaan berada pada zona aman ya, dalam tadi tidak ada kemungkinan stock out gitu misalnya ya. Terus juga dalam stock out itu akan mengancam perusahaan terkait dengan persediaan bahan baku dan seterusnya, misalnya dalam hal ini tadi proses produksi ya. Terus juga di sini kita perlu mengelola persediaan sumber daya, lantas disebut sebagai manajemen pengendalian sumber daya, atau dalam hal ini yang terkait dengan manajemen persediaan perdesaan ya. Nah, ini sebagai reminder bahwa customer itu do not easily forgive shortage of delivering delays ya. Artinya apa? Bahwa pelanggan itu tidak mudah untuk memaafkan adanya keterlambatan di dalam hal pelayanan gitu ya. Jadi dalam ini masalah kalau misalnya terlambat aja sudah tidak termaafkan ya, apalagi kalau sampai tidak ada gitu, tidak mampu melayani gitu ya. Jadi sebagai contoh tadi kita aja kan kalau misalnya kita memesan secara online barang gitu ya, janjinya 2 hari, datang mungkin 1 atau 2 minggu, ini sudah keterlaluan kan. Belum lagi kalau misalnya kemungkinannya barang rusak, sudah sampai ke tangan kita ternyata rusak dikarenakan mungkin tadi misalnya ya perishable itu maksudnya rusak gitu, ya kan? Kalau misalnya kita pesan pakai GoFood gitu ya, pesannya pagi, datangnya sore, gitu misalnya. Ini suatu hal yang sangat, bahkan ini Bapak juga cerita nih ya, Bapak dulu kan waktu di Australia itu juga ngajar, jadi asisten di Linus Uni, tapi juga untuk yang kerja sampingan itu juga sempat menjadi pizza delivery ya, pizza heaven kebetulan namanya. Jadi untuk ngantar pizza itu. Nah, pernah suatu saat itu karena nyari alamatnya nggak jelas, nggak susah gitu kan ya. Sampai sana itu sudah dingin
dikomplain sama mereka, ini nggak bisa ini, terus akhirnya mungkin kan kelompok anak-anak muda gitu. Nah itu ada yang udahlah dibayar aja, udah ini, ada juga yang nggak bisa ini, udah dingin nggak bisa kita makan. Tapi akhirnya dibayar juga, cuman mereka ngomel kan, ngomel karena apa? Karena barangnya sudah tidak hangat lagi, bisa kan enaknya yang hangat. Ya jadi secara otomatis mungkin mereka laporkan ke ya ke manajer ya, tapi dalam hal ini saya nggak peduli karena kebetulan memang dicari susah alamatnya tersebut. Ini jadi dalam hal ini sebetulnya memang dalam hal ini benar bahwa pelanggan itu tidak mudah untuk memaafkan ada keterlambatan daripada pengiriman, ya. Apalagi kalau sampai tidak bisa melayani gitu, ya kan? Maksudnya kalau misalnya kita datang ke toko mau beli nggak ada dan setiap kali beli lagi itu nggak ada lagi, mungkin kita tidak akan pernah lagi datang ke toko tersebut. Ya kayak gitu ya. Nah dalam hal ini, jadi secara otomatis inventory management itu sangat penting, sangat-sangat penting. Masalah apa istilahnya keberlangsungan daripada perusahaan tersebut. Ya. Jadi dalam hal ini, kalau misalnya kita tidak memikirkan itu secara sungguh-sungguh, merupakan strategi kita untuk betul-betul bisa menjadikan perusahaan itu berkembang, maka ada kemungkinan bahwa itu menjadikan tidak eksis lagi, maksudnya mungkin kolaps gitu perusahaannya. Ya. Nah sekarang ada suatu sukses story ya dalam hal kaitannya dengan misalnya kaitannya dengan masalah toko ya, maksudnya retailing gitu ya. Sebagai contoh Walmart ya, terus juga Toyota dari Dell dan seterusnya ya. Dalam hal ini dia akan selalu berusaha untuk memikirkan masalah persediaan itu betul-betul ini itu bisa dipercaya gitu. Maksudnya tidak sampai terjadi kelebihan tapi juga tidak terjadi kekurangan. Jadi maksudnya selalu prima, selalu optimum. Yang penting. Nah, sekarang juga kita kecenderungannya adalah bahwa tidak selalu kita memerlukan outlet. Outlet artinya apa? Outlet itu maksudnya toko fisik gitu ya. Sebagai contoh misalnya Amazon itu kan kita semua udah mengenal ya. Dalam hal ini dia mengoperasikannya itu tanpa betul-betul kayak besar-besaran gitu. Maksudnya barang A di gudang sekian gitu misalnya, enggak, dia yang penting adalah distribusi dari production house ke Amazon tersebut, karena dia itu nanti dideliverikan dikirimkan ke pelanggan gitu. Jadi dalam ini perpindahan arus barang itu betul-betul secara optimum ya. Oke, dan juga dalam hal ini inventory ya, inovasi dari inventory itu memungkinkan dikarenakan apa? Dikarenakan teknologinya semakin canggih sekarang, ya kan? Tentang pendataan barang itu semakin canggih. Bahkan kita sudah bisa melihatnya secara real time. Maksudnya sekarang berapa barangnya, itu langsung, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian sudah menggunakan itu ya, menggunakan kan kalau misalnya di retail gampangannya ya di Alfamart misalnya ya, mat yang ada mat itu ya, itu kan langsung terdeteksi bahwa barang ini jumlah sekian, yang terjual sekian gitu, itu nanti bisa ada rekapannya. Nah cuman perlu juga masih stok tekstil juga perlu juga untuk cross check lagi gitu. Ya kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan silakan. Ada? Ada? Oke, kalau nggak ada mungkin Bapak ingin menyampaikan atau memutarlah dapat dikatakan ya terkait dengan materi kuliah kita yaitu berupa suatu video ya. Jadi dalam ini Bapak akan selalu menggunakan resource yang dapat dikatakan terbaru lah gitu, misalnya entah itu berupa video, entah itu berupa mana tadi? Oh, sorry. Bukan. Belum di ya.
Bukan. Maaf ini agak terlambat dikit, lupa belum disiapin. Mana ya? Bukan. Kalian sudah punya juga di situ ya, apa namanya, materinya semua itu ada itu, sehingga kalian tinggal mendownload ini video 1. Nanti Bapak langsung play apa namanya, kita itunya. Saudara. Oke. Nih. Jadi mana ya? Ya, oke. Jadi dia mengatakan bahwa masalah persediaan itu sangat kritikal, ya sangat penting, dan itu kita tidak perlu berlebihan di dalam mengadakan persediaan tersebut. Yang penting adalah mencukupi untuk melayani permintaan tersebut, tapi tidak berlebih, dikarenakan kalau berlebih itu akan menimbulkan biaya, gitu ya, saya prinsipnya itu, ya. Oke. Nah, dan juga dia mengatakan bahwa untuk satu barang aja seperti itu, apalagi kalau misalnya dalam suatu perusahaan atau apa itu mungkin banyak sekali barang yang harus di-handle gitu, dan mungkin ada keterkaitan satu barang dengan barang yang lain. You might like to check your costs before embarking on a cost reduction exercise. In your endeavour to reduce costs, it's important to understand what are the typical costs involved. Well, here are the areas that you should examine. Facility costs. These are holding costs which include rental, mobile and static equipment, utility. Ya, jadi dalam hal ini biaya tersebut itu mungkin biaya terkait dengan masalah, katakanlah misalnya biaya tentang fasilitas. Fasilitas kan bisa juga misalnya tentang pengadaan gudangnya, tentang listrik, dan banyak hal gitu ya. For example, for dangerous goods or pharmaceutical products. Human capital. This is the cost of labor to manage stock. For example, moving it, handling. Demikian juga kaitannya dengan masalah tenaga kerja gitu. Tenaga kerja yang terkait dengan misalnya untuk menangani barang-barang yang kita punya gitu. Maksudnya kan secara otomatis barang kan tidak diem gitu aja, harus pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain gitu kan ya kan, dan seterusnya, sehingga otomatis ini dalam hal ini biaya tersebut juga harus kita perhitungkan. Finance costs. When capital is invested in inventory, the cost of finance is interest. Oke, kita juga berpikir tentang finance cost. Maksudnya tidak selalu ya, kita jangan berpikir bahwa mengoperasikan suatu perusahaan misalnya selalu atas dasar uang kita sendiri. Kadang-kadang kita harus operasionalnya itu atas dasar menggunakan biaya yang berasal dari misalnya pinjaman dari bank. Secara otomatis di sini kan harus dipikirkan tentang masalah berapa sih biaya apa namanya bunga daripada yang kita pergunakan. Jadi finance cost itu
tidak selalu hanya sekedar sekarang saya punya modal katakanlah 10 miliar gitu misalnya. 10 miliar itu bukan selalu milik kita. Itu adalah modal yang bisa berupa dari suatu pinjaman. Nah, secara otomatis pinjaman tersebut kan menimbulkan bunga kan kayak gitu ya. Or the lost opportunity of vesting capital elsewhere. Management costs. These are white-collar personnel and information technology. Nah, ini juga ada manajemen cost, maksudnya dalam hal ini kita tadi masalah human capital itu tadi jelas bahwa itu terkait dengan tenaga kerja, tapi manajemen cost itu sendiri kadang-kadang kita harus menggunakan katakanlah misalnya software management, software dari berasal suatu perusahaan tertentu misalnya karena ya untuk operasikan persediaan kita gitu kan, secara otomatis itu juga ada biaya juga. Procurement costs. These relate to the cost of purchasing, including inbound transport. Ini juga ada biaya untuk pengadaan, procuring itu, cost itu adalah pengadaan. Jadi ada biaya pembelian, biaya transport dari sana ke sini kan secara otomatis itu kan kadang-kadang pembelian itu tidak sekedar harga barang tapi juga ada transport itu juga harus diperhitungkan. Bahkan kadang-kadang ada juga semacam kayak tax ada kayak semacam kontrak pembelian gitu misalnya, itu juga termasuk biaya pengadaan. Inventory turnover. As a rule of thumb, the faster the stock turns over, the less it will cost you to hold. Oke, demikian juga inventory turnover itu maksudnya adalah hasil daripada penyimpanan itu apakah betul-betul bisa menguntungkan atau tidak. However, stock turns in some businesses, such as spare parts, will be very low, say 1 to 3 times per annum. Whereas stock turns in a fast-moving consumer goods business can be as high as 20 to 30 times per annum. Oke, nah dalam hal ini kadang-kadang itu tergantung pada barangnya ya. Sebagai contoh misalnya spare part itu barangkali mungkin dalam hal ini untuk pengadaannya itu mungkin tidak cuma 1 semester sekali atau mungkin cepat gitu. Maksudnya 1 bulan harus diadakan lagi ya, 1 bulan berikutnya dan seterusnya. Maksudnya pengadaan tersebut itu mungkin frekuensinya akan lebih cepat daripada barang-barang yang lain. Regardless, increasing stock turns for any business to an optimal level is beneficial. Stock accuracy. If stock records are wrong, vast amounts of time and expense can be wasted sorting them out. Oke, ini juga penting ya, stok akurasi itu maksudnya adalah persediaan keakuratan data daripada persediaan tersebut. Kalau misalnya data tersebut tidak akurat, maka akan meruin semuanya, maksudnya akan menjadikan masalah bagi yang proses selanjutnya gitu. Maksudnya masalah pengadaan dan seterusnya itu harus atas dasar catatan yang akurat daripada persediaan yang ada gitu ya. Secara otomatis kalau misalnya kurang akurat gitu, secara otomatis akan sangat merugikan. Ideally, stock accuracy should be 98% or better. Oke, dia mengatakan bahwa minimal 90% itu harus akurat. Maksudnya bahwa tingkat kesalahannya itu paling nggak 10% itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau lebih daripada itu sudah ngawur. Makanya dalam hal ini tadi stock take style itu tetap juga walaupun dari sistem sih kan biasanya kalau di kasir itu kan barang itu di-scan gitu ya. Nah, kan akan muncul angka ini barang ini nomor sekian tinggal sudah terjual sekian. Dari awalnya berapa terjual sekian, dari stoknya sekian. Tapi tetap dalam hal untuk menjaga akurasi daripada stok itu tetap akan ada petugas yang mengecek langsung ke lapangan terhadap barang tersebut sebetulnya tinggal berapa gitu ya. Itu makanya diperlukan sangat akuratan daripada persediaan tersebut. This means that 98 times out of 100 the stock on system actually matches the stock in the storage bin. Oke. Lower percentages are Tadi dikatakan bahwa ada kemungkinan barangnya lebih dari 1 sehingga secara total gitu. Kalau misalnya mungkin ada satu barang itu catatan yang ngawur gitu misalnya, tapi tertutup dengan catatan
barang yang akurat atau yang lain itu mungkin jadi secara umum kalau misalnya 90% itu masih akurat itu masih tolerir gitu. Always linked to higher operating costs. Pillage and oillage. Unfortunately, theft occurs, as does unexplained stock losses and damage. The cost of these must be factored into your analysis. Service levels. Too rigid or a single service level approach can cost dearly. Companies that will offer goods supplied anywhere, anytime, in any quantity, at the fastest delivery time possible, will have higher levels of stock. Oke, yang dimakan sebagai service level itu maksudnya adalah misalnya gini. Jadi kalau misalnya dari sekian dalam satu periode, misalnya dalam 1 tahun, itu misalnya kan kalau kita pikirkan misalnya atau mungkin operasional misalnya dalam 10 minggu gitu misalnya, dalam 10 minggu. Dalam kita hitungannya periodenya gitu, misalnya 10 minggu atau 10 bulan. Nah, dalam hal ini kalau misalnya terdapat 5 kali, paling nggak dua kali lah. 2 kali terjadi dalam sub periode tersebut terjadi stock out, maka berarti kita hanya mempunyai tingkat keberhasilan 80%. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya dalam 10 bulan ya, ternyata ada katakanlah misalnya 2 bulan terjadi stock out, maka service levelnya ya kan, tingkat servisnya itu hanya 80%. Nah, biasanya ya sekitar 80% mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau misalnya sampai 30% ya misalnya terjadi stock out, maka itu sudah biasanya agak sulit untuk ditolerir gitu. Maksudnya akan semakin tinggi service levelnya akan semakin bagus. Syukur-syukur bisa bahwa setiap periode tersebut maka selalu bisa melayani customer atau melalui proses produksi. Ya, jadi kalau misalnya service levelnya 80, itu artinya apa? Ada 2 kali terjadi stock out dari 10 periode pelayanan. Oke? And those who offer a service level specifically tailored to customer needs. So, in all of this, what is the solution? Know thy customer service levels well. And note, levels are plural. Smart companies segment their supply to 3 service classes. Critical goods. These are products that are needed quickly, such as for medical or emergency. Non-critical goods. These are... Nah, ini service crisis itu maksudnya dalam hal ini kita harus memperhitungkan juga. Kalau misalnya sangat kritik, ya sangat kritis masalah gitu. Maksudnya service level tersebut itu sangat kritis. Itu mungkin 80% itu hampir tidak bisa ditolerir. Maksudnya katakanlah tadi misalnya katakanlah misalnya dari 10 periode pelayanan misalnya, mungkin kayak rumah sakit aja ya. Rumah sakit kalau misalnya terjadi kelangkaan obat tertentu itu sudah dapat dikatakan tidak bisa ditolerir. Jadi makanya harus service level harus 99% gitu. Maksudnya terjadinya out of stock itu mungkin cuma 0,01 gitu atau cuma 1% itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sampai dengan katakanlah 10% itu sudah tidak bisa, karena itu menyangkut dengan masalah pelayanan yang nyangkut nyawa lah dapat dikatakan seperti itu. Ya. Jadi di sini kalau service crisis itu kita bisa melihatnya sebagai apakah dia bersifat kritis gitu ya, pelayanan tersebut atau tidak kritis. Kalau tidak kritis mungkin 80% masih bisa ditolerir. Maksudnya kita masih aman-aman saja. Tapi kalau sangat kritikal, maksudnya sangat kritis, maksudnya pelayanan tersebut, maka sebagai contoh tadi pelayanan di rumah sakit gitu, pengadaan barang, obat-obatan misalnya, obat yang sangat misalnya karena sangat. Kalau misalnya masalah obat kayak misalnya untuk obat pusing gitu mungkin nggak masalah, masih bisa menggunakan suplemen yang lain gitu misalnya. Tapi kalau misalnya obat untuk gagal jantung misalnya itu harus selalu tersedia gitu tergantung hari itu. Okay? Products needed within a reasonable time frame, but are not necessarily urgent, such as computers, household white goods. Ya, jadi kalau non-critical itu mungkin diperlukan tapi tidak sangat
urgen gitu, maksudnya bisa di-delay gitu misalnya, mungkin nggak masalah. Ya, jadi mungkin makanya tadi 100% bisa sekitar 80% atau bahkan ya 80% lah kira-kira. And building materials. Scheduled delivery. These are goods which can be built or customized for particular customers and delivered according to agreed delivery times. This applies to some technology products and also furniture. Oke, termasuk juga barang-barang misalnya yang bisa delivery-nya ya atau pengirimannya itu bisa di-schedule. Misalnya katakanlah misalnya pengirimannya tidak harus sekarang, tapi misalnya seminggu berikutnya. Gitu. Sebagai contoh tadi misalnya sebagai contoh masalah furniture atau dan seterusnya. Jadi dalam hal ini akan sangat tergantung pada jenis barangnya. Jenis sifatnya seperti apakah critical atau non critical atau schedule delivery, ya. A further delineation may be made between retail, wholesale, or end-user customers. In any case, it pays to start with a good understanding of customer needs before advancing to the next stage. Oke, jadi dalam hal ini kalau masalah bisnis yang kita kelola itu tergantung kepada jenisnya gitu. Maksudnya apakah itu terkait dengan pelayanan seperti apa gitu. Jadi maksudnya akan tergantung pada itu. Know the inventory cost drivers. What are some of the strategies that can be used to better manage inventory? Here are just a couple. Firstly, vendor managed inventory. Some companies involved in manufacturing, integration, or assembly rely on their vendors to manage their own stock until the goods are actually used on the production line. Under this arrangement, the manufacturer doesn't have to carry any stock and only pays for the stock when used. This strategy can save the manufacturer money, but can consequently load certain costs upon vendors. This apparent misalignment of costs between manufacturer and the supplier is beneficial to their customers, as the total cost of supply, in fact, becomes lower. Oke. Jadi ini juga masalah manajemen persediaan itu kadang-kadang ada juga barang yang sudah disertai dengan sistem manajemen yang dari perusahaan barang tersebut itu. Maksudnya tentang jadi gini. Jadi kadang-kadang katakanlah misalnya penjualan tersebut itu akan terlalu dimonitor oleh dari vendornya. Vendornya itu maksudnya vendor itu gitu. Nah, jadi mungkin dalam hal ini kita tidak perlu mengelola sendiri, dikelola oleh suppliernya, cuman ada biaya di situ masalahnya itu. Jadi dalam hal ini makanya kadang-kadang kehabisan biaya untuk membayar daripada sistem inventory atau sistem persediaan dari vendor tersebut, ya. Another strategy is postponement logistics. This is common to many international manufacturers, and is the process of postponing final assembly of goods until demanded in the offshore market where they will be sold. This enables efficient storage of a smaller range of goods while offering a fast response time to the designated market. Ini postpone logistik ini agak sedikit tidak begitu relevan ke kita ya. Such as appliances, computers, and gaming. With a large number of companies moving manufacturing offshore to South and Northeast Asia, postponement is becoming more common and feasible for smaller markets such as Australia. So, from what I have covered in this session, you will be aware that inventory management is a challenging and inexact science, which should be approached carefully to ensure full understanding and application of the most appropriate supply chain strategy. I wish you every success as you scrutinize this important aspect of your business. Oke, jadi dia sebagai final remark gitu ya. Final remark itu sebagai semacam komentar terakhir itu bahwa masalah inventory ini, masalah manajemen persediaan ini, sumber daya ini itu sangat penting
dan juga sangat menantang, maksudnya challenging itu maksudnya menantang dalam pengertian karena dia akan selalu dinamis gitu, maksudnya akan tergantung pada konteks yang kita hadapi ya, tergantung masalah yang kita hadapi, sehingga diharapkan bahwa pembelajaran manajemen persediaan ini merupakan pembelajaran yang akan menarik bagi kalian. Oke, terima kasih barangkali seperti itu anunya ya. Oke, sekarang Bapak ingin memberi kesempatan pada kalian untuk menanyakan kaitannya dengan masalah ini ya, masalah video tersebut. Coba mungkin ada yang mau menanyakan, silakan. Ya silakan Mbak Arya, Mas Arya ya, silakan Mas Arya. Oh iya Pak, terima kasih. Saya izin bertanya, saya Ya. tadi agak ngeh di bagian service classes di bagian kritikalnya Kak, Pak. Jadi kan yang Bapak bilang tadi kan terhadap stok kritikal itu kan tidak ditolerir apabila telah di bawah 10% gitu Pak. Iya, ya. Namun apabila memang hal kritikal tersebut sudah di atas 10%, seperti contohnya di kehidupan nyata tuh kayak stock out alat kesehatan di kala pandemi Pak, atau supply chain yang jelas terhambat karena perang Rusia dan Ukraina mungkin Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya, strategi efektif apa untuk merecovery stok kritikal tersebut Pak? Oke, ya. Oke, jadi sebetulnya konteks manajemen persediaan itu sendiri, persediaan sumber daya ya, itu kan akan sangat tergantung kepada barangnya itu sendiri. Tadi, apakah barang tersebut dibutuhkan secara kritis, sangat kritis terhadap customer, oleh customer, atau dalam hal ini sebagai contoh masalah tadi, masalah apa namanya, di dalam rumah sakit pun obat-obatan itu juga akan ada catatan-catatan bahwa barang ini apa istilahnya dibutuhkan secara kritis atau tidak, gitu kan. Misalnya kayak contoh misalnya tadi kalau aspirin gitu misalnya, aspirin mungkin ya mungkin kalau cuman terlambat sekian jam atau sekian hari itu nggak akan masalah lah begitu, nanti pada waktu dibutuhkan ternyata nggak ada, mungkin dia bisa mencari terus untuk mengisi gitu. Tapi kalau sebagai contoh misalnya masalah untuk yang sebagai contoh masalah tadi apa namanya untuk yang gagal jantung itu harus selalu ada. Kenapa? Ketiadaan barang tersebut itu pasti akan berakibat sangat fatal. Nah, sekarang masalahnya gimana cara mengatasi tersebut? Nah, pertama tadi ya satu hal. Jadi secara otomatis critical levelnya ya, jadi service levelnya akan tergantung kepada barang yang ada, barang yang kita bahas tadi, ya kan? Kalau misalnya sangat kritis, sebagai contoh misalnya barang itu service levelnya harus paling tidak 99%. Tapi kalau seperti aspirin misalnya, itu katakanlah misalnya barangkali mungkin nggak masalah lah, misalnya service level kadang-kadang waktu dicari nggak ada lagi, tapi dalam hal begitu nggak ada, dia akan berusaha untuk mengadakan barang tersebut. Nah, barang tersebut, pengadaan barang tersebut ini kan dalam hal ini masalah tadi lead time. Lead time dalam pengertian waktu yang dibutuhkan pada saat kita memesan sampai barang didapatkan kan itu ya. Nah, kalau misalnya sebagai contoh, kalau misalnya lead time itu maksudnya sekarang dibutuhkan nih. Nah, terus nanti mungkin langsung mencari katakanlah apotek atau mungkin apotek di luar ya, secara otomatis dalam ini kan asumsinya itu sekarang posisinya dalam apotek yang ada di rumah sakit. Secara otomatis berarti kan perlu mengadakan ke pabriknya lah ya karena atau mungkin toko atau pabrik apotek yang lain gitu untuk mengadakan barang tersebut gitu. Nah, dalam hal ini sangat tergantung pada masalah status kritis dan tidaknya barang tersebut. Nah, strateginya gimana? Ya otomatis tadi mengadakan pengadaan baru gitu. Nah, pengadaan baru dalam hal ini pengadaan baru yang tambahan. Sebetulnya secara sistem, ya secara teori kita harus mengadakan pengadaan tersebut nanti akan dibahas ya. Ada mengadakan yang bersifat
apa istilahnya apa ya, cycle, maksudnya dia mengadakannya atas dasar misalnya bulanan gitu misalnya. Nah, dalam hal ini pengadaan bulanan tersebut harus nunggu sampai dengan bulan berikutnya gitu. Tapi ada juga yang model yang sifatnya itu begitu dibutuhkan dia langsung diadakan. Ya. Jadi kalau misalnya seperti itu biasanya akan dilihat jumlahnya sekarang posisinya berapa, butuhnya berapa sampai kepada periode berikutnya. Gitu. Ini nanti akan kita bahas itu Mas. Akan kita bahas model-model pengadaannya seperti apa. Akan tergantung pada model yang kita pakai gitu. Ada yang modelnya kalau begitu habis langsung pesan, ya kan? Atau ada masalah habis atau tidak, setiap hari Jumat selalu harus mengadakan. Nah, secara otomatis mengadakannya itu akan tergantung pada jumlah yang tersedia sekarang berapa, kurangnya berapa. Gitu loh, Mas. Ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang model-model yang apa namanya? Istilahnya apa namanya? Periodic review system, ya kan? Ada periodic review system maksudnya mereviewnya, melihat persediaan sekarang itu berapa, itu secara periodik. Periodik dalam pengertian bahwa dia akan melihatnya dari setiap hari apa misalnya, atau setiap bulan apa, tapi waktunya tertentu. Ya kan? Nah, sekarang jumlah berapa yang mau dipesan tergantung pada periode tersebut tinggal berapa. Gitu. Ya, cukup jelas Mas. Mungkin ini masih belum bisa menjawab karena secara lebih spesifik ya, karena kita masih belum bicara tentang teorinya sendiri, gitu Mas. Ya, tapi ada suatu metodenya untuk itu. Cukup jelas Mas ya. Nggih Pak, terima kasih sudah memberikan gambarannya Pak. Oke, makasih ya. Mungkin ada yang lain silakan. Ayo silakan. Ingat ya, ini dapat bintang loh ya. Kalau mau tanya ini dapat bintang loh. Jadi ini Bapak biasanya nuliskan gini, misalnya kuliah tanggal 18 Agustus gitu ya. Nanti siapa saja yang nanya itu nanti kasih bintang, nanya 2 kali dapat bintang 2 dan seterusnya gitu ya. Ini mau menanya, mau jawab silakan. Jadi nanti untuk kedepannya juga bisa dalam konteks menjawab gitu ya. Ada yang lagi silakan yang mau tanya? Ini kebetulan ya udah ada zuhur ya mungkin, atau mungkin dalam kesempatan ini Bapak ingin menanyakan ini, kira-kira kalau misalnya nanti digabung dengan kelas A, kalian itu punya waktunya kapan? Bapak ingin tanya itu. Kesepakatan dari kelas ini kalau misalnya nanti kita ingin mengadakan penggabungan kelas untuk kuliahnya itu kira-kira kapan ya? Menurut kalian? Atau gini aja deh, nanti Mbak siapa tadi ya? Mbak siapa ini? PJ-nya Mbak siapa tadi? Iya Pak. Mbak Kaila ya. Nanti tolong dibahas dengan teman-teman untuk membicarakan kira-kira untuk kelas A ini kalau misalnya mau digabungkan dengan kelas B pengadaan kuliahnya itu hari apa, jam berapa gitu ya. Nanti komunikasikan ke Bapak sehingga nanti berikutnya mungkin bisa lakukan untuk minggu depan ya. Berarti setelah hari Senin kan secara otomatis Bapak akan mengajari yang kelas B dulu ya. Yang kelas B untuk materi yang sama seperti hari ini. Nanti pada hari berikutnya, mungkin Selasa atau Rabu atau Kamis silahkan kita kuliah yang kedua, nanti sudah merupakan kuliah gabungan antara kelas A dan kelas B. Ya, Mbak Kaila? Nggih Pak, siap. Oke. Ya, mungkin demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, barangkali untuk sementara kita cukupkan sebagai apa istilahnya kuliah perdana lah ya, karena ini lebih. Mohon maaf Pak. Ya, silakan.
Untuk absennya di LDRU kami masih tercatat tanggal 16 Agustus, Pak. Jadi Iya, kami Kak? belum Oh, bisa ya absen. Allah. Di Bentar, bentar, bentar. Apa 16 Agustus ya? Oh, iya. Aduh, tak lihat ya.